Rangkanya kami buat dari bahan kayu kasu. Kayu kasu seperti ini. Yang kami pakai adalah ukuran 4 x 6 cm, sahabat PU. Berbeda halnya kalau kita mengecor pakai sistem bondek, itu plat lantainya numpang di atas balok. Tapi kalau udah konvensional seperti ini, plat lantainya masuk ke dalam ketebalan balok. Maka begesting baloknya harus dikurangi dari ketebalan plat lantainya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 2 lantai. Ini di bagian belakang rumah ada pelebaran luas bangunan, sahabat PU. Rumah existing memang sudah 2 lantai dan kami mau menambah luas bangunannya. Area belakang yang masih ada sisa lahan itu kami bangun lagi dan sama tetap di 2 lantai. Fokus pembahasan kali ini ada pada pekerjaan begesting untuk keperluan balok beton bertulang dan plat dak konvensional, sahabat PU. Baik, untuk begesting rangkanya kami buat dari bahan kayu kasu. Kayu kasu seperti ini. Yang kami pakai adalah ukuran 4 x 6 cm, sahabat PU. Ini biasa dijual di pasaran ya, dia dengan satuan per ikat atau tiap ikat, sahabat PU. Panjang dari tiap kayu kasu ini ada di 4 meter, sahabat PU. Ya, satu ikatnya ada yang isinya 6, ada yang isinya 4, bahkan ada yang 9. Kemudian tidak hanya menggunakan rangka kayu kasu, kami juga mempergunakan bambu. Dan ini adalah material yang sering kami pergunakan sebagai tiang perancah ya, begesting maupun perkuatan-perkuatan yang lain, atau untuk alat bantu kerja. Nah, ini kami pakai bambu seperti ini. Nah, tiang-tiang bambu ini kami pakai untuk tiang yang arahnya vertikal. Nah, kalau kita lihat di video ini adalah arah atas dan ini ke bawah, sahabat PU. Tiang-tiang vertikal ini terbuat dari bahan bambu dan kami susun dengan jarak di 60 cm kurang lebih, sahabat PU. 60 cm, 60 cm dan seterusnya dipasang vertikal ya. Menerus ke bawah, tentu sebelum dipasang bambu ini, bagian atasnya ini sudah harus ditimbang terlebih dahulu dengan selang timbang atau pakai waterpass juga bisa, sahabat PU. Menerus ke bagian bawah. Nah, pada bagian bawah ini itu digelar dengan balok ya, bisa pakai balok, bisa pakai kayu kaso, atau bisa pakai bantalan bata ringan ya, atau dengan batu gitu. Yang jelas untuk perkuatan supaya bambu ini tidak tertancap ke dalam tanah, sahabat PU, karena akan dibebani di atasnya ya. Kemudian setelah di bawah diberi ganjal ya, terus ditanam beberapa titik bambu ya, sampai di tengah ketinggian itu diperkuat lagi dengan angkur-angkur. Bambu-bambu yang arahnya horizontal ini, sahabat PU, itu adalah perkuatan supaya bambu yang kita tancapkan tadi itu nggak goyah atau tidak miring-miring, tetap pada posisinya. Itu biasa disebut dengan angkur, sahabat PU ya. Kemudian naik lagi sampailah pada elevasi rencana pengecoran plat dak lantai. Nah, dalam hal ini kami pakai sistem dak konvensional, sahabat PU ya. Jadi antara balok dan juga plat lantainya nanti kami cor secara bersamaan. Sebelum ke pekerjaan begesting plat dak lantai ya, tentu begesting baloknya juga sudah dibuat terlebih dahulu, sahabat PU.
Ini ya, ini adalah begesting balok beton bertulang. Dia terbuat sama dari triplek 9 mm dengan rangka kayu kasu. Dan yang perlu jadi catatan di sini sahabat PU bahwa ketebalan plat dak konvensional itu masuk ke dalam ketebalan balok beton bertulangnya. Berbeda halnya kalau kita mengecor pakai sistem bondek, itu plat lantainya numpang di atas balok. Tapi kalau dak konvensional seperti ini, plat lantainya masuk ke dalam ketebalan balok. Maka begesting baloknya harus dikurangi dari ketebalan plat lantainya, sahabat. Dalam hal ini, kami merencanakan pembuatan plat dak lantai konvensional dengan ketebalan 12 cm. Untuk bahasan mengenai pembesiannya akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kemudian, begitu sampai di atas, maka langsung digelar ya, digelar untuk balok-balok arah horizontal penyangga triplek di atasnya, sahabat PU ya, ini ya. Tuh. Nah, ini kemudian begitu juga arah sebaliknya ya. Dengan jarak kurang lebih di 60 cm-an, sahabat PU. Kemudian setelah ini sudah ready banget untuk ditumpangi dengan triplek begesting di atasnya. Ya, jadi setelah ini nanti tukang mau langsung plot untuk triplek di atasnya, sahabat PU. Nah, seperti yang dilakukan oleh tukang Nugroho PU ini, satu lembar triplek tebal 19, maksud saya tebal 9 mm, sedang coba diaplikasikan di begesting atau perancah yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, sahabat PU ya. Oke, seperti ini proses pembuatan begesting plat dak konvensional yang akan dilakukan pengecoran bersamaan, plat lantai dan balok secara bersamaan, sahabat PU. Nah, seperti ini. Pada proses pengecoran itu seperti yang sering saya sampaikan bahwa pengecorannya itu simple, gampang, sahabat PU. Yang susah justru setting awalnya seperti ini. Kita harus menimbang dulu ya, supaya level, supaya plumnya atau ketegakannya dapat, kesikuannya dapat, kemudian measurementnya atau ukurannya dapat, sahabat PU. Kemudian begestingnya, cetakannya ini supaya kuat bagaimana apabila nanti dicor ya, dengan SDM tukang semuanya berada di atas supaya kuat bagaimana. Nah, itu yang susah, sahabat PU. Untuk menentukan tebal tipisnya plat lantai, untuk mengukuran panjang dan lebarnya balok, itu yang susah. Maka butuh perhatian pada saat persiapan pengecoran. Pada saat pengecorannya itu simple karena tinggal tuang, dan tuang. Kemudian tunggu umur betonnya cukup baik ya. Kemudian langsung lepas begestingnya ya. Justru yang susah pada saat proses persiapan begestingnya seperti ini, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian dulu yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai persiapan begesting pengecoran plat dak lantai sistem konvensional yang dicor bersamaan dengan balok beton bertulang. Pada kesempatan berikutnya saya mau bahas terkait pekerjaan pembesian untuk balok dan juga plat dak lantai sistem konvensional. Sahabat PU, terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat membangun. Ya.